Sekitar 30 jiwa pengungsi korban bencana tsunami dari Palu dan Donggala yang umumnya terdiri dari kaum ibu-ibu dan anak-anak, bahkan balita dan ibu hamil saat ini mengharapkan bantuan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Para pengungsi ini umumnya datang dengan inisiatif sendiri untuk menyelamatkan diri atau memperoleh perawatan setelah harta benda mereka hancur terkena bencana. Karena itu, pengungsi ini baru terdata oleh pemerintah setempat setelah diketahui keberadaannya oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 IKAS Mansa Angkatan 87 Makassar. Selain melaporkan ke pemerintah setempat, IKAS Mansa juga memberikan bantuan berupa sembako dan sandang kepada para pengungsi. Kepala Desa Bantimurung setelah melakukan pendataan mengakui bahwa selain pengungsi yang melapor atau dilaporkan keberadaannya, juga ada pengungsi yang hingga saat ini belum terdata karena data inisiatif sendiri dan umumnya dalam keadaan trauma. Ketua IKAS Mansa 87 Andi Rudi B. Masa Resung menjelaskan, rumah yang digunakan untuk menampung sementara para pengungsi ini adalah milik anggota IKAS Mansa. Karena itu secara spontanitas tergalang bantuan dari anggota lainnya untuk pengungsi. Teman-teman Semansa, sahabat Semansa 87, ini bagaimana membantu betul-betul saudara kita dari Palu dan Donggala yang tidak tersentuh dan tidak terdata, yang tiba di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu Kabupaten Maros. Jadi Semansa 87 berinisiatif melakukan sesuatu kegiatan yang dimana yang kita beri Pray for Palu ini. Untuk membantu pengungsi dari Palu, Donggala, dan Sigi yang ada di antaranya balita dan ibu hamil, maka IKAS Mansa juga memberikan bantuan berupa susu untuk bayi dan ibu hamil. Imran Sakti, Muhammad Kadri, mewartakan. Kehadiran rombongan Ikatan Alumni IKAS Mansa Angkatan 87 Makassar disambut hangat warga di pengungsian korban banjir Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Pasalnya, rombongan yang dipimpin Ketua IKAS Mansa 87, Andi Rudi B. Masa Resung, bersama sejumlah pengurus lainnya bertujuan memberikan bantuan berupa beberapa jenis kebutuhan pokok. Saat menerima rombongan ini, Camat Balusu Baru Mahfud SIP Camat Balusu mewakili warga di kecamatannya maupun korban banjir menyatakan terima kasih dengan adanya bantuan ini. Menurut Camat Balusu, pasca terkena banjir, para korban tidak dapat melakukan aktivitas karena rusaknya akses ekonomi mereka sehingga sangat membutuhkan bantuan terutama sembako. Menurut Ketua IKAS Mansa 87 Andi Rudi B. Masa Resung, melalui kegiatan Semansa Peduli, ia bersama rekan sesama alumni menggalang dana guna membantu meringankan beban korban banjir. Andi Rudi mengungkapkan kesyukurannya karena kegiatan Semansa Peduli ini ternyata mendapat respon yang sangat baik dari rekan alumni, sehingga bantuan data dari alumni yang berdomisili di Kota Makassar, bahkan yang saat ini berdomisili di luar Provinsi Sulawesi Selatan dan luar negeri. Meski bantuan ini bersifat sementara karena belum memadai jika dibandingkan kebutuhan mereka secara berkelanjutan, namun diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tangga darurat atau bencana di Baru kita lakukan dengan hati yang jernih, kita merasa tergugah. Sahabat-sahabat kita yang ada di Baru, saudara kita yang ada di Baru, kita datang untuk membantu mereka, meringankan beban mereka. Seluruh bantuan yang ada dari teman-teman Semansa 87 dari dalam dan luar negeri, apa tujuan murni dari teman-teman. Alhamdulillah kita sudah serahkan. Peduli Bencana yang dibentuk IKAS Mansa 87 Makassar bertujuan membantu korban bencana tidak hanya yang terdapat di Sulawesi Selatan, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kodri, Imran, mewartakan. Sekitar 30 jiwa pengungsi korban bencana tsunami dari Palu dan Donggala yang umumnya terdiri dari kaum ibu-ibu dan anak-anak, bahkan balita dan ibu hamil saat ini mengharapkan bantuan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Para pengungsi ini umumnya datang dengan inisiatif sendiri untuk menyelamatkan diri atau memperoleh perawatan setelah harta benda mereka hancur terkena bencana.
Karena itu, pengungsi ini baru terdata oleh pemerintah setempat setelah diketahui keberadaannya oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 IKAS Mansa Angkatan 87 Makassar. Selain melaporkan ke pemerintah setempat, IKAS Mansa juga memberikan bantuan berupa sembako dan sandang kepada para pengungsi. Kepala Desa Bantimurung setelah melakukan pendataan mengakui bahwa selain pengungsi yang melapor atau dilaporkan keberadaannya, juga ada pengungsi yang hingga saat ini belum terdata karena data inisiatif sendiri dan umumnya dalam keadaan trauma. Ketua IKAS Mansa 87 Andi Rudi B. Massa Resung menjelaskan, rumah yang digunakan untuk menampung sementara para pengungsi ini adalah milik anggota IKAS Mansa. Karena itu secara spontanitas tergalang bantuan dari anggota lainnya untuk pengungsi. Teman-teman Semansa, sahabat Semansa 87, ini bagaimana membantu betul-betul saudara kita dari Palu dan Donggala yang tidak tersentuh dan tidak terdata, yang tiba di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu Kabupaten Maros. Jadi Semansa 87 berinisiatif melakukan sesuatu kegiatan yang dimana yang kita beri Pray for Palu ini. Untuk membantu pengungsi dari Palu, Donggala, dan Sigi yang ada di antaranya balita dan ibu hamil, maka IKAS Mansa juga memberikan bantuan berupa susu untuk bayi dan ibu hamil. Imran Sakti, Muhammad Kadri, mewartakan. Sekitar 30 jiwa pengungsi korban bencana tsunami dari Palu dan Donggala yang umumnya terdiri dari kaum ibu-ibu dan anak-anak, bahkan balita dan ibu hamil saat ini mengharapkan bantuan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Para pengungsi ini umumnya datang dengan inisiatif sendiri untuk menyelamatkan diri atau memperoleh perawatan setelah harta benda mereka hancur terkena bencana. Karena itu, pengungsi ini baru terdata oleh pemerintah setempat setelah diketahui keberadaannya oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 IKAS Mansa Angkatan 87 Makassar. Selain melaporkan ke pemerintah setempat, IKAS Mansa juga memberikan bantuan berupa sembako dan sandang kepada para pengungsi. Kepala Desa Bantimurung setelah melakukan pendataan mengakui bahwa selain pengungsi yang melapor atau dilaporkan keberadaannya, juga ada pengungsi yang hingga saat ini belum terdata karena data inisiatif sendiri dan umumnya dalam keadaan trauma. Ketua IKAS Mansa 87 Andi Rudi B. Massa Resung menjelaskan, secara spontanitas tergalang bantuan dari anggota lainnya untuk pengungsi. Teman-teman Semansa, sahabat Semansa 87, ini bagaimana membantu betul-betul saudara kita dari Palu dan Donggala yang tidak tersentuh dan tidak terdata, yang tiba di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu Kabupaten Maros. Jadi Semansa 87 berinisiatif melakukan sesuatu kegiatan yang dimana yang kita beri Pray for Palu ini. Untuk membantu pengungsi dari Palu, Donggala, dan Sigi yang ada di antaranya balita dan ibu hamil, maka IKAS Mansa juga memberikan bantuan berupa susu untuk bayi dan ibu hamil. Imran Sakti, Muhammad Kadri, mewartakan. Kebersamaan yang terbina selama puluhan tahun membuat kekompakan seluruh anggota Ikatan Alumni Mansa Makassar, khususnya Angkatan 87 semakin terasa. Seperti yang terlihat dalam suasana halal bihalal dan temu kangen IKAS Mansa Makassar 87 dalam rangkaian perayaan Hari Idul Fitri 1440 Hijriah. Kompak mengenakan pakaian serba putih, seluruh anggota yang hadir larut dalam suasana sukacita dan bahagia, serta melepas kerinduan karena bisa kembali bertemu. Menurut Ketua IKAS Mansa Makassar 87 Andi Rudi Massa Resung,
Halal Bihalal dan Temu Kangen ini merupakan inisiatif dari seluruh anggota IKAS Mansa 87 dan diharapkan bisa menjadi wadah merekatkan persaudaraan dan silaturahmi yang selama ini terbangun dengan sangat baik. Untuk terus menjalin kebersamaan dan kekeluargaan, pengurus dan Yayasan IKAS Mansa Makassar 87 rutin menggelar kegiatan dengan beragam program yang bersifat sosial dan religi, di antaranya pembangunan masjid serta pembentukan rumah tahfidz Quran. Andi Rudi Masaresung menambahkan, semua kegiatan ini semata-mata untuk menambah rasa kekeluargaan dan menjadi ladang pahala bagi semua anggota IKAS Mansa Makassar 87. Kalau Semansa 87 itu lakukan hampir rutin melakukan ini. Dan hal lain ya kita jelas selalu perkuat persaudaraan. Kita ada Masjid Al-Mul. Masjid Al-Mul ini berfungsi mempersatukan umat, masyarakat di sekeliling situ ya, dan Semansa 87. Setiap kegiatan kami bersatu padu memikul. Apapun itu, bagaimanapun itu beratnya, Semansa 87 insya Allah selalu eksis. Halal Bihalal dan Temu Kangen IKAS Mansa 87 berlangsung sederhana yang dihadiri para alumni Semansa tahun angkatan 87 yang datang dari berbagai kalangan serta menyempatkan diri memeriahkan acara meski tengah kesibukan masing-masing.